Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Agus Suryansa SPDI. Pada kali ini saya akan membuat video tentang bagaimana persiapan menyambut pelaksanaan PPG. Video ini khusus saya buatkan untuk teman-teman saya yang dari Kaltara yang akan melaksanakan pendidikan profesi guru gelombang kedua. Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hal-hal yang ingin saya ingatkan kepada teman-teman. Yang pertama itu luruskan niat, hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala agar proses PPG ini kita bisa jalani dengan ringan, santai, dan juga bisa menambah pundi-pundi amal-amal kita tentunya di kemudian hari. Yang kedua, motivasi yang tinggi mengikuti program ini, karena jujur program ini sangat panjang, menguras waktu, tenaga, sehingga kalau kita tidak melipat gandakan motivasi kita, saya khawatir teman-teman nanti akan rontok di tengah jalan. Yang ketiga, ciptakan suasana PPG yang menyenangkan. Kenapa saya menggunakan kata ciptakan? Karena PPG ini dilaksanakan full daring. Jadi ketika daring itu kita bisa bekerja dari mana saja. Mau di rumah, bisa di kebun, bisa di sekolah, dan lain sebagainya. Maka teman-teman bisa mencari kira-kira tempat yang paling nyaman dan paling enak untuk mengkondisikan diri mengikuti program ini itu di mana. Ya, kalau dirasa di rumah paling nyaman, kerjakan di rumah. Kalau di sekolah paling nyaman, kerjakan di sekolah. Yang keempat, laptop yang bisa diajak kerja maksimal. Ya, kenapa saya mengatakan ini? Tidak perlu laptop baru, tapi paling tidak laptopnya itu bisa maksimal, tidak suka hang-hang, tidak suka mogok-mogok, dan kalau bisa install aplikasi-aplikasi yang terbaru, gitu ya. Misalnya Office yang terbaru dan lain sebagainya. HP yang mendukung, ya HP yang masih memiliki spek ruang untuk mendownload beberapa aplikasi lagi, karena nanti pada endingnya kita dituntut untuk memiliki beberapa aplikasi untuk mendukung kegiatan yang kita lakukan. Yang selanjutnya, yang keenam, itu jaringan anti mogok. Kenapa demikian? Karena jaringan ini sangat berpengaruh dengan kinerja teman-teman, karena pertemuan kita full daring, maka jaringan ini menjadi salah satu faktor yang sangat membuat kita bersemangat atau bisa membuat kita loyo gitu. Sebagai perbandingan, saya itu dalam mengikuti program ini menggunakan 3 jenis jaringan. Yang pertama, saya pasang IndiHome di rumah. Yang kedua, saya menggunakan paket datanya Simpati. Yang ketiga, saya juga menggunakan paket datanya Indosat gitu. Kemudian 7, kemampuan standar dalam mengoperasikan komputer. Ini penting karena dalam pelaksanaan nanti tidak ada lagi alasan, oh saya tidak tahu, saya tidak bisa gitu ya. Yang jelas ketika kita sudah mengikuti program daring ini, maka dosen mengatakan bahwasanya kita sudah bisa atau kita sudah mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan kemampuan standar dalam mengoperasikan komputer. Misal contoh begini, bagaimana merubah file dari Word ke PDF, bagaimana mengecilkan ukuran PDF, bagaimana menggabungkan antara satu PDF dengan PDF yang lainnya. Nah, itu adalah kemampuan-kemampuan standar yang teman-teman akan sering berinteraksi dengan hal-hal seperti itu. Kemudian kegiatan PPG itu pada pendalaman materi kita akan mendapatkan 10 modul. Ya, 10 modul itu kemudian ada lokakarya, nanti terdiri dari 5 modul, dan setiap modul di pendalaman materi itu terdiri dari 4 kegiatan belajar. Nah, kegiatan belajar, maka kita akan memiliki 4 tugas. Jadi tugasnya itu resume, ada diskusi, kemudian tes formatif, dan tes akhir modul. Tes akhir modul ini kita hanya akan dapatkan setelah kegiatan belajar keempat gitu. Jadi setelah kegiatan belajar keempat, maka tes akhir modul itu adalah tes yang dibuat untuk mengukur pengetahuan kita di modul 1, 2, dan 3 dan 4.
Bagaimana kita bekerja? Jadi kerja kita itu menggunakan yang namanya LMS. Jadi Learning Management System itu bisa kita masuk di ppg.siagapendis.com/login. Username-nya itu adalah akun siaga kita. Password-nya juga itu akun siaga kita. Pendalaman materi itu ada terjadi 4 modul pedagogik, 6 modul profesional. Selanjutnya itu terjadi 5 modul. Modul pertama itu perangkat pembelajaran, modul kedua itu penelitian tindakan kelas, modul ketiga review PTK dan review perangkat dan PTK, keempat itu pre-teaching, dan kelima itu adalah ujian komprehensif. Ini penting. Yang pertama itu adalah RPP integrasi. Ya. Jadi RPP yang dalamnya ada PPK, ada HOTS, ada 4C, 6C, literasi, TIPA, kecakapan abad 2021. Nah, selanjutnya video pembelajaran. Nah, kenapa saya memasukkan 3 ini? 3 ini adalah inti daripada kegiatan kita sebetulnya. Jadi RPP, PTK, dan video pembelajaran itu adalah inti daripada kegiatan PPG itu sendiri. Dan ketiga ini memakan waktu yang cukup banyak. Makanya ada baiknya jika teman-teman mempersiapkan ketiganya ini mulai dari sekarang. Ya, pelajari saja bagaimana cara kerja RPP integrasi, kemudian pelajari juga bagaimana cara membuat proposal PTK. Selanjutnya pelajari bagaimana cara membuat video pembelajaran yang interaktif dan menarik. Itu kerjasama. Jadi jangan biarkan kita bekerja dengan sendirinya. Karena kalau kita sendiri, ketika kita tidak paham, maka kita akan mendapatkan jalan buntu. Tapi senantiasalah berkomunikasi dengan teman-teman sejawat, baik itu teman yang ada di lingkungan kita dalam satu kabupaten, atau kalau kita sendiri di kabupaten itu, maka kita bisa mencari teman yang lain meskipun secara jarak kita jauh, tapi kita bisa maksimalkan teknologi dalam hal komunikasi untuk membantu kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.